Hola amigos parantoskum mahadamangos, balik lagi di Gayakin Movie. Dan terima kasih untuk kalian semua yang selalu setia nontonin video-video di channel ini. Oke, pada kesempatan kali ini, Gayakin Movie akan membawakan alur cerita dari sebuah anime dengan judul yang lumayan panjang. Dimana judul anime ini adalah Muhyo Toroji no Mohoritsu Soudanji Muso season yang pertama, atau judul bahasa Inggrisnya Muhyo Enroji Bureau of Supernatural Investigation. Di mana anime ini bercerita tentang seorang pembasmi hantu bernama Muhyo dan asistennya yang bernama Roji. Kayak apa keseruan ceritanya? Mending kita langsung aja. Tapi sebelum mulai, harap cek dulu kota kalian. Kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Cerita dimulai di sebuah kantor investigasi supranatural Muhyo, di mana di sana tempat bekerja seorang eksekutor hukum sihir bernama Muhyo Toru dan asistennya Kusano Jiro, di mana keduanya dikenal dengan nama Muhyo dan Roji. Hari itu kantor mereka kedatangan seorang klien wanita bernama Inoeri yang meminta bantuan untuk pengusiran setan, walau sebenarnya ia percaya nggak percaya jika Muhyo dan Roji bisa melakukannya. Karena Ri nggak percaya, Muhyo pun langsung menunjukkan kehebatannya, di mana ia tahu jika akhir-akhir ini kaki gadis itu terasa berat, yang ternyata itu disebabkan oleh roh hewan yang menempel di kedua kaki Ri. Dan Muhyo pun langsung memusnahkan roh hewan tersebut. Kasus Ri ternyata nggak berakhir sampai di situ aja, karena ia kemudian bercerita tentang hantu gadis yang selalu mencelakakan orang di jalur 5 sebuah stasiun. Di mana Ri bilang hantu itu dulu adalah teman sekelasnya yang bernama Okazaki Taeko. Saat Taeko masih hidup, keduanya dulu bersahabat baik dan selalu bersama sampai satu sekolah menggosipkan mereka menyukai satu sama lain. Dan karena nggak punya teman lain, Ri pernah berjanji akan melindungi Taeko selamanya. Hingga suatu hari saat Taeko nggak masuk sekolah karena sakit, Ri didatangi beberapa murid dari tim voli sekolahnya yang mengajak Ri bergabung ke dalam tim mereka. Dan Ri yang ternyata berbakat auto punya banyak teman baru dalam waktu singkat, hingga membuatnya makin sibuk dan mulai jauh dari Taeko. Suatu hari saat Ri dan teman-teman barunya ada di stasiun, Taeko mendatanginya dan terlihat aneh hingga ia menarik lengan Ri dan memohon kembali bersamanya. Membuat Ri kesal dan menyingkirkan lengan sahabatnya itu, dan lalu meninggalkan Taeko begitu aja. Tanpa Ri sadar, Taeko terjatuh ke jalur kereta dan tertabrak hingga tewas. Setelah mendengar cerita itu, Muhyo dan Roji lalu mengajak Ri ke stasiun malam itu juga, di mana keduanya menyuruh Ri pergi ke jalur 5 sendirian untuk memancing hantu Taeko muncul. Sementara Muhyo dan Roji akan mengawasi dari kejauhan, tapi sialnya keduanya malah ketahuan oleh petugas stasiun. Beruntung Muhyo dengan buku hukum sihirnya bisa membuat kedua petugas itu nggak sadarkan diri. Bersamaan dengan itu, Ri malah tertangkap oleh hantu Taeko yang terlihat lebih mirip dengan monster. Yang Muhyo bilang itu terjadi karena kabut ektoplasma di stasiun yang membuat roh penasaran lain yang ada di sana bersatu dengan Taeko. Saat Ri akan ditelan oleh hantu Taeko, Muhyo langsung mengaktifkan buku hukum sihirnya dan menciptakan wajah besar di lantai yang bernama Teknik Perjamuan Hades, yang langsung menelan Taeko dan Ri bersama-sama. Dimana ternyata Hades ini hanya menelan hantu dan memuntahkan Ri keluar. Namun si Ri yang gak tega pada Taeko malah menarik hantu itu dari mulut Hades. Muhyo lalu berkata jika Taeko udah melakukan kejahatan dan harus segera pergi ke neraka, maka dari itu Hades gak akan melepaskannya. Hades lalu kembali menelan Taeko, namun karena ia melihat Ri begitu inginnya menyelamatkan si hantu, Hades pun gak mengirim Taeko ke neraka, melainkan sebuah tempat bernama Sungai Styx. 2 hari pun berlalu, Ri kini terlihat bahagia dan sangat ingin bertemu lagi dengan Muhyo dan Roji untuk sekedar mengucapkan terima kasih. Namun si Muhyo membuat aturan jika mereka nggak bisa menemui kliennya lagi setelah pekerjaannya selesai. Scene lalu berpindah ke sebuah gunung di mana ada seorang bocah bernama Kenji yang sedang mencari lokasi uji nyali dan menyuruh kedua temannya datang ke sana pada malam hari. Setelahnya, Kenji secara nggak sengaja menemukan selebaran milik Biro Investigasi Supranatural Muhyo, dan si Kenji yang nggak percaya jika hantu itu ada pun lalu pergi ke sana cuma untuk mengatakan jika Muhyo dan Roji adalah penipu. Dan sebelum pergi, ia bilang kalau dirinya bersama 2 teman lain akan melakukan uji nyali untuk membuktikan jika hantu emang nggak ada.
Malam hari pun tiba, Kenji dan dua temannya benar-benar pergi ke gunung di mana di sana ada sebuah kuil tua yang udah nggak terpakai. Kenji lalu mendekat ke arah kuil dan langsung mencopot kertas mantra yang berada di pintu kuil tersebut. Ia lalu dengan bangganya menunjukkan kertas mantra itu pada teman-temannya sambil berkata jika hantu itu emang nggak ada. Tapi saat ketiganya berniat untuk pulang, sesosok hantu tiba-tiba aja muncul membuat kedua teman Kenji pingsan. Saat Kenji akan dimakan, tiba-tiba tubuhnya mengeluarkan cahaya yang ternyata itu adalah berkat Muhyo yang ikut datang ke sana juga. Roji lalu memberitahu Kenji jika anak itu udah membebaskan roh jahat peminum darah manusia. Yang katanya dukun pun bahkan gak bisa memusnahkannya dan hanya bisa menyegel si hantu di dalam kuil. Namun Muhyo dengan buku hukum sihirnya bisa menangkap hantu itu dan kemudian mengirimnya ke neraka. Kenji lalu dibawa ke kantor Muhyo untuk diobati, dan sebelum pulang ia memberikan sebuah bola baseball sebagai ucapan terima kasih. Shin lalu berpindah pada seorang pria bernama Yoichi di mana ia sedang menyelidiki seseorang bernama Enchu. Keesokan harinya, Kenji kembali datang ke biro Muhyo dan membawa seorang teman bernama Nana di mana Kenji bilang jika Nana ini ingin menjadi seorang fotografer. Dan Kenji membawa Nana ke sana karena foto-foto hasil jepretan Nana selalu bisa menangkap hantu walau Nana sendiri nggak mempercayai hal tersebut. Muhyo lalu berkata jika Nana punya keistimewaan di mana gadis itu punya bakat alami yang bisa menarik roh di dekatnya. Tapi Nana yang nggak percaya pada kata-kata Muhyo lalu pergi dari sana. Scene selanjutnya kita akan dibawa pada flashback di mana dulu Nana hanya tinggal berdua dengan ayahnya yang seorang fotografer terkenal. Tapi nyatanya ayahnya itu memakai cara licik dan mengarang foto hantu untuk mendapatkan uang. Nana yang ingin jadi fotografer juga suatu hari bertengkar dengan ayahnya karena Nana nggak suka ayahnya itu terus mengarang foto hantu sebagai pekerjaan. Membuat ayah Nana marah dan menampar anak gadisnya itu. Nana lalu berkata jika ayahnya itu nggak berguna dan kemudian meninggalkan rumah tanpa Nana tahu ayahnya lalu terkena serangan jantung dan meninggal. Sementara saat itu di rumahnya Nana dikejutkan oleh sesosok hantu yang tiba-tiba muncul dari kameranya. Namun Muhyo ternyata mengikuti Nana dan mengaktifkan buku sihirnya untuk menghukum roh itu pergi ke neraka. Tapi anehnya serangan itu malah berbalik dan menyerang diri Muhyo sendiri. Dan di sana Muhyo akhirnya sadar jika roh itu nggak bermaksud jahat pada Nana. Karena buku hukum sihir akan menyerang penggunanya jika penggunanya sendiri menetapkan hukuman yang salah. Yang ternyata roh yang muncul dari kamera Nana nggak lain adalah roh ayahnya sendiri dan masih punya penyesalan hingga nggak bisa pergi ke surga. Mengetahui hal itu, Nana pun auto memeluk ayahnya dan meminta maaf bersamaan dengan Muhyo yang membantu ayah Nana menyeberangi sungai Styx. Keesokan harinya, Roji mencari tahu tentang sungai Styx di mana itu adalah tempat untuk para roh yang punya kejahatan ringan dan setelah kejahatan mereka ditebus, maka para roh yang dikirim ke Styx bisa pergi ke surga. Dan mendengar itu, Nana berkata jika sampai ia bisa membuktikan kalau ayahnya benar-benar bisa ke surga, maka ia akan terus mengikuti Muhyo. Suatu hari, Roji tiba-tiba menerima sebuah paket dari Asosiasi Hukum Sihir di mana paket itu berisi sebuah pena penyegel sihir dan sebuah surat yang meminta Roji datang ke asosiasi untuk melakukan ujian agar ia bisa naik peringkat menjadi sekretaris kelas 1 di mana saat ini si Roji adalah sekretaris kelas 2 yang tugasnya hanya menyusun file dan membuat teh amigos. Gak lama, Nana datang ke sana dan menunjukkan foto hasil jepretannya di mana ia berhasil memfoto sesosok hantu yang sedang mengikuti pasangan ibu dan anak di sebuah jembatan penyeberangan. Tapi si Muhyo terlihat gak peduli pada foto Nana yang tentu membuat Nana sangat kesal. Melihat itu, Roji lalu menyusul Nana dan meminta gadis itu mengantarnya ke jembatan penyeberangan tempat si hantu berada. Dan Roji ingin mencoba menangkap hantu itu sendiri, karena ia tahu akhir-akhir ini Muhyo sedang memikirkan sesuatu. Yang katanya Muhyo memikirkan seseorang yang dulu cemburu dengan bakatnya dan karena itu orang tersebut memilih berlari ke sisi gelap. Keduanya lalu pergi ke jembatan penyeberangan dan bener aja di sana ada sesosok hantu yang duduk diam di atas jembatan tersebut. Ketika melihat Roji dan Nana, hantu itu bercerita jika dulu ia jatuh dari jembatan itu saat mencoba mengejar topinya yang tertiup angin. Si Nana yang mengira hantu itu nggak berbahaya seperti ayahnya, lalu mendekati si hantu namun Roji mengingat pesan Muhyo kalau roh yang terlihat ramah itu sebenarnya adalah roh yang berbahaya. Dan bener aja hantu itu pun lalu menyerang si Nana. Roji kemudian menyerang dengan jimat yang ia buat dari pulpen barunya namun itu sama sekali nggak berpengaruh pada si hantu. Hantu itu pun lalu menangkap Nana membuat Roji bingung apa yang harus ia lakukan.
Namun Muhyo lalu datang dan mengingatkan Roji jika kertas mantranya harus dibuat dadakan, bukan dipersiapkan sebelum melawan hantunya. Dan bener aja, dengan cara itu, Roji pun berhasil memutuskan satu lengan si hantu. Muhyo lalu mengaktifkan buku hukum sihirnya dan memberi hukuman yang cocok pada si hantu yang punya kejahatan percobaan pembunuhan, yaitu dengan menciptakan sebuah palu iblis. Setelah semua selesai, Roji memberikan penanya pada Muhyo karena ia merasa belum pantas menggunakannya. Tapi Muhyo berpikir lain dan lalu menunjukkan portal rahasia yang bisa membawa mereka menuju asosiasi hukum sihir. Karena Muhyo ingin kalau Roji mengikuti ujiannya. Tanpa mereka ketahui, ternyata si Nana datang ke sana juga dan lalu ikut mereka masuk ke dalam portalnya. Sesampainya di kota tempat asosiasi berada, ketiganya pun langsung ditemui oleh Yoichi. Yang ternyata kota itu terletak di sebuah pegunungan bernama Gunung Azumino yang ada di kota Nagano. Yoichi lalu berkata jika sekarang kota itu udah berubah dan semua itu adalah perbuatan Enchu. Karena itu Muhyo lalu meminta Roji menjaga Nana sementara ia ingin berbincang dengan Yoichi. Roji dan Nana lalu pergi ke perpustakaan karena Roji ingin mencari pemberitaan tentang Muhyo dan juga Enchu. Tapi nggak ada satupun buku yang membahas hal tersebut. Sampai tiba-tiba Enchu tahu-tahu muncul di sana juga. Roji yang sebelumnya nggak mengenal Enchu nggak curiga sama sekali pada pria itu yang ternyata Enchu lah yang udah membakar semua pemberitaan tentang Muhyo. Setelahnya, dengan ditemani Muhyo, Roji pun mendengarkan pengumuman ujian yang akan diadakan esok hari, sementara Nana menunggu keduanya dari lantai atas. Gak lama Yoichi datang menemui Nana, tapi anehnya Nana lalu melihat jika tubuh Yoichi dipenuhi oleh banyak mulut-mulut aneh. Nana lalu berteriak membuat Muhyo, Roji, dan seorang panitia ujian menghampirinya. Tapi saat ketiganya sampai di sana, Yoichi terlihat baik-baik aja. Nana pun lalu menyentuh Yoichi, begitupun si penguji yang menyentuh Nana untuk menanyakan keadaan gadis itu, dan anehnya di tubuh keduanya lalu muncul mulut yang sama seperti yang ada di tubuh Yoichi tadi. Muhyo yang menyadari hal itu lalu berkata pada Roji jika sekarang ketiganya udah terinfeksi oleh roh jahat dan melarang Roji untuk menyentuh mereka. Setelahnya, Yoichi yang terkenal di kalangan peserta ujian diajak salaman oleh para peserta membuat infeksi terus menyebar. Begitupun Muhyo yang terkenal juga dan dimintai tanda tangan oleh para peserta, tapi ia yang gak mau terkena infeksi menolak hal itu. Melihat itu, Roji tetap tenang karena Muhyo udah memperingatkannya untuk tak membuat keributan karena katanya infeksi roh bisa cepat menyebar melalui kericuhan. Dan cara untuk menghilangkan infeksinya adalah menghabisi tubuh asli dari roh infeksi tersebut. Muhyo diam-diam mengaktifkan buku hukum sihirnya dan melihat itu Roji ingin membantu dengan membuat jimat, tapi sialnya si Nana malah menyentuh tangan Roji dong. Setelah itu roh penyerang yang diciptakan dari buku sihir Muhyo mencari dalang di balik kekacauan dan berhasil menemukan Enchu. Tapi ternyata Enchu menyadari hal itu dan balik menyerang roh tersebut menggunakan si hantu infeksi. Kembali pada Roji yang berteriak melihat mulut muncul di tangannya. Yang tentu itu membuat keributan, membuat infeksinya menyebar dengan cepat. Beruntung roh penyerang Muhyo berhasil menghabisi si roh infeksi membuat mulut-mulut itu auto menghilang. Tapi Muhyo melihat keanehan di mana setelah roh infeksi dikalahkan, buku hukum sihirnya tetap aktif. Yang ternyata saat itu roh penyerang sedang berhadapan dengan Enchu dan bisa dikalahkan. Karena kejadian tadi, ujian pun akhirnya ditunda. Sementara Roji yang merasa bersalah udah menyebabkan insiden pergi seorang diri, namun Yoichi berkata pada Muhyo kalau ialah yang akan mencari si Roji. Yoichi lalu mengajak Roji berbincang di restoran dan di sana Roji berkata kalau ia nggak berbakat dan nggak pantas tinggal bersama Muhyo. Dan mendengar kata-kata Roji tentang bakat, Yoichi pun akhirnya menceritakan tentang Enchu yang sangat terobsesi dengan bakat. Di mana Enchu yang bernama asli Madoka Soratsugu katanya dulu adalah teman baik dari Muhyo dan juga Yoichi saat ketiganya belajar di asosiasi hukum sihir dan part 1 pun selesai. Oke, karena videonya udah habis, gue undur-undur dan gak yakin movie pamit. Datang lagi besok untuk tahu kelanjutan ceritanya. Bui bui.